eksekusi ketika nanti sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang entah kapan. Betul. Kami masih menunggu dan kami akan selalu berdoa agar Mas Nadiem mendapatkan keadilan dan kebebasan yang... Anda masih meyakini itu? Ceritakan kepada kami, kepada Indonesia, kepada dunia, di mana Anda memiliki keyakinan bahwa Mas Nadiem tidak bersalah sama sekali dalam kasus ini. Sebagai seorang pendamping yang sudah bersama hampir 20 tahun, Mas, kami saling mengenal dan saya tahu betul apa yang menjadi niatnya saat dia bergabung dalam pemerintahan. Itulah sebabnya saya tahu siapa dia, niatnya, apa yang dikerjakan pada saat itu juga kami semua bisa tahu dari fakta persidangan, bukan hanya dengan keyakinan, tapi juga pada akhirnya saya mempercayai bahwa sistem keadilan kita nantinya dapat memberikan keadilan yang betul-betul merefleksikan fakta yang ada. Di mana yang membuat Anda bingung, sehingga Anda bisa mengatakan bahwa, koreksi kalau saya salah, Mas Nadiem dikriminalisasi? Saya rasa sebagai orang awam, Mas, karena saya mengikuti sidang dari awal di Januari 5 sampai kemarin putusan gitu ya. Saya, orang tuanya, keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat bisa mempunyai akses yang sama untuk melihat persidangan. Apa yang telah dijabarkan oleh semua saksi fakta, saksi ahli, bukti-bukti yang terbuka tidak sama sekali mendukung dakwaan, bahkan mematahkan. Tapi memang saya tahu hal itu telah diputuskan yang berbeda, tapi itulah sebabnya kami tetap menghormati jalur hukum yang ada dan pada hari ini kami memasukkan memo banding. Tapi saya harus fair juga, ketika ada perbedaan pendapat di antara hakim, tentu mayoritas yang menang. Tapi perbedaan pendapat ini bukan 3-2, tapi 4-1, yang artinya dari sisi kekuatan, hakim boleh dikatakan sangat meyakini bahwa Mas Nadiem bersalah. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, dan keyakinan apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik, bahwa hal tersebut tidak masuk akal? Mungkin di sini dengan adanya bapak-bapak yang mewakili pendapat-pendapat maupun semua keyakinan yang ada tersebut, mereka lebih berkompetensi untuk menjawab substansi daripada itu. Tapi Mas, saya juga... Yang saya tanya mungkin nilai yang mungkin Anda bersama 20 tahun, yang Anda menilai bahwa value itu yang dimiliki Mas Nadiem dan tidak akan mungkin itu berubah, apalagi kemudian melakukan korupsi sebegitu besarnya. Mungkin bukan hanya saya yang bisa jawab itu sebenarnya, Mas. Semua orang yang mengenal Nadiem, baik dari 20 tahun yang lalu atau mungkin pada saat bekerja bersama dia, itu pasti bisa menjawab bahwa integritas adalah harga mati. Bahwa ada yang bisa menuduh ada kelalaian atau hal lainnya, itu di dalam kasus ini tidak terjadi. Dan sekali lagi saya ingin mengutarakan bahwa suami saya bukan orang yang sempurna, apalagi menteri yang sempurna. Dan kebijakan manapun menurut saya tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau memang ada yang salah dalam bagian eksekusi atau bagian pelaksanaan gitu, itu bukan dalam ranahnya. Dan apabila memang terbukti, harusnya orang yang memang melakukan langsung itu yang mungkin harus diadakan di sini gitu. Tapi ya... Orang yang melakukan langsung? Maksud saya mereka yang memang melakukan eksekusi atau pelaksanaan di lapangan, Mas. Bukan pembuat kebijakan. Artinya Anda meyakini bahwa korupsi itu terjadi, tapi bukan di Mas Nadiem pembuat kebijakan, tapi di level pelaksana? Menurut fakta persidangan, Mas, memang ada yang menerima gratifikasi di sana dan kami kaget sekali bahwa puluhan orang yang dikatakan dalam persidangan itu menerima itu semua dan sudah dilaporkan, tidak satupun yang ada dicek gitu ya, ditelusuri, bahkan malah dijadikan saksi. Mereka semua bebas? Mereka semua bebas. Menerima gratifikasi, menerima korupsi itu di level pelaksana mereka bebas, tapi pembuat kebijakannya justru dipidana 15 tahun penjara. Iya, Mas. Itu yang mengusik rasa keadilan Anda? Yang mengusik rasa keadilan saya adalah suami saya yang telah ditahan sejak 4 September 2025 sampai hari ini, setelah melewati persidangan, setelah mengutarakan dan
memperlihatkan semua bukti yang ada masih belum juga mendapatkan keadilan. Itu yang mengusik saya. Oke, saya tanya dulu mungkin ke Prof. Gayus. Bagaimana mungkin ada orang gratifikasi di bawah, pelaksana, tidak kemudian dikenakan jerat hukuman, tetapi kemudian hanya pembuat kebijakan yang dikenakan hukuman yang begitu berat? Bagi pandangan saya, dinamika menghadapi putusan ini memang sudah terpolarisasi ke banyak pihak. Hari ini seperti disampaikan tadi terbelah betul. Jadi situasi memang terbelah. Tapi konsep praduga tak bersalah harus dikedepankan. Sampai hari ini putusan hakim belum menjadi putusan yang final. Masih ada upaya hukum lain. Itu hak dari pihak yang diputuskan bersalah. Namun kita harus menghormati pengadilan dan saya sepakat kalau itu putusan pengadilan harus dihormati sebagai negara hukum. Namun kita juga perlu sebagai masyarakat mendalami hal-hal yang ada pada putusan itu secara netral. Ya, seperti apa? So, kamu ingin jadi penyanyi ya? Kamu udah nyanyi, kamu udah punya lagu. Tapi satu hal, kamu... Pertama, hal yang ada pada putusan itu secara netral. Ya, seperti apa? Yang diberikan kepada saya khususnya terkait dengan laporan hasil audit kerugian negara yang digunakan sebagai bukti dari kasus ini. Kan ada kerugian negaranya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kerugian negara itu kan ada metode menghitungnya, Pak Iman. Tetapi mari kita bicara fakta persidangan, karena ini kan waktunya pendek. Fakta persidangan itu memperlihatkan bahwa harga jual, kan sebenarnya kasusnya ini adalah laptopnya nih ya. Harga jual laptop, kenyataannya adalah dengan entah metode apa yang digunakan. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, posisi Nadiem sebagai menteri itu tidak terlibat di dalam teknis operasional pengadaan. Ini hal-hal yang penting juga. Dan yang paling penting ada satu lagi, LHA kerugian negara itu harus, karena dia adalah LHA, adalah laporan hasil audit investigasi, harus mengungkap siapa, melakukan apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Terkait yang menyebabkan terjadinya pemahalan harga. Nah, LHA kerugian negara dia tidak pernah mengungkap itu. Laporan hasil analisa itu? Tidak, laporan hasil audit kerugian negara. Itu standar, bahwasanya laporan hasil audit harus mengungkap siapa melakukan apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Dan tidak ditemukan adanya fraud di situ? Ya, artinya paling tidak di dalam laporan itu tidak disatakan. Dia menjelaskan ada metode yang mereka gunakan pendekatan yang dia sebut rekalkulasi itu, dan kemudian entah bagaimana, tetapi kemudian tidak dijelaskan. Kalau terjadi pemahalan harga, siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana proses? Kan pemahalan harga itu kan terjadi akibat katakan terjadi persekongkolan. Kalau tidak ada persekongkolan karena dia misalnya kelalaian, khususnya adalah kasus pengadaan laptop. Kasus pengadaan disebut Chromebook di situ itu bukan merek. Chromebook di situ adalah menggambarkan bahwa laptop ini menggunakan Chrome Device Management, yaitu alat kendali yang digunakan oleh pemerintah untuk memantau apakah kemudian laptop itu memang digunakan untuk pendidikan. Karena bisa digunakan untuk yang lain, misalnya untuk pinjol, misalnya untuk melihat hal-hal yang tidak diperkenankan. Nah, Chrome Device Management ini digunakan untuk memantau, ini dipakai benar nggak untuk pendidikan. Kalau dia dipakai untuk kegiatan selain kegiatan pendidikan, maka bisa dimatikan. Ini canggih sekali. Nah, dalam kasus yang ini, artinya dalam kasus pengadaan ini, tidak mungkin Nadiem itu dianggap bersalah. Karena dia tidak terlibat dalam prosesnya. Dia pembuat kebijakan. Kebijakan kan tidak bisa dipidana. Di dalam kebijakan itu ada proses pengadaan. Nah, kalau kita anggap proses pengadaan ini ada masalah, maka mereka yang melaksanakan proses pengadaan ini kan, siapa yang melaksanakan proses pengadaan ini? Proses pengadaan ini kan dilaksanakan oleh LKPP. Saya tidak mengatakan LKPP bersalah, karena LKPP lah yang kemudian memilih yang namanya penyedia, seperti itu. LKPP lah kemudian yang menetapkan harga, menentukan bisa tayang atau tidak, seperti itu gambarnya. Tetapi LKPP dalam hal ini sudah melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuannya. Namun apabila dianggap ada masalah, ada persekongkolan, maka yang akan diuji di sini adalah apakah LKPP, prinsipal dan distributor bersekongkol. Kan tidak ada hal yang seperti itu. Bahwa kemudian ada keuntungan dari perusahaan Nadiem dalam hal ini adalah aplikasi karya anak bangsa, aplikasi ojek online. Saya pikir itu tidak dibicarakan di pengadilan. Yang dibicarakan ada penambahan modal dari Gojek barangkali ke akap, bukan keuntungan barangkali. Yang kemudian ada terkait dengan penambahan Google. modal, ada penambahan modal Google ke aplikasi karya anak bangsa. Yang kita sama-sama tahu, bagi kita yang mengerti mengenai masalah tata kelola perusahaan, corporate governance, penambahan modal itu berdampak buruk pada pemegang modal yang lama karena modalnya terdilusi dan kemudian jatah dividennya jadi berkurang gitu loh. Karena ada orang masuk baru, maka yang terjadi adalah milik dia
itu Keuntungannya turun. voting rights-nya jadi berkurang karena kan ada voting rights-nya jadi berkurang. Kemudian apalagi yang berkurang? Jatah dividennya itu jadi berkurang. Bukan gitu. keuntungan itu. Bukan untung kan jadinya rugi. Itu posisinya. Walaupun Kita masuk pernah modal, harus fresh money. Ya kan itu kan Capital flow. Kan masuk modal itu kan bukan masuk ke kantong pribadi para pemegang saham. Pemegang sahamnya ada banyak. Pada saat Google masuk ke dalam akap itu posisi saham Nadiem Makarim 3,46%. Setelah dia masuk jadi 3,40%, berkurang kan jadinya. Nah dengan pengurangan itu kan dalam tanda kutip kan terjadi pengurangan manfaat. Dirugikan Mas justru. Nah, pengurangan manfaat itu bisa kita katakanlah to some extent dirugikan seperti itu. Kemudian ada satu hal lagi, pengurangan voting right itu juga mengurangi seandainya perusahaan membagikan dividen, jatah dividennya berkurang.